Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ini sudah pada masuk Google Meet semua ya? Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah dan doa belajar dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu guru akan melakukan absensi terlebih dahulu. Tolong kameranya dihidupkan. Yang nggak dihidupkan nanti nggak diabsen ya. Ya, Bu. Yang pertama, Fauziah Nur Ikhtisah. Hadir. Yang kedua, Rehan. Rehan mana Rehan? Gak hadir, Bu. Kemana Rehan? Gak tahu, Bu. Yang selanjutnya adalah Salwa. Hadir, Bu. Nah, semuanya tadi yang hadir cuma Rehan ya. Iya, Bu. Di sini Ibu mau berpesan, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan jangan kemana-mana, di rumah saja. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai Wali Songo. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama biografi Wali Songo, yang kedua macam-macam strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, yang ketiga peran Wali Songo dalam peradaban dunia, dan yang keempat adalah tauladan spiritual dan intelektual dari dakwah Wali Songo. Yang pertama Ibu akan menampilkan PPT. Disimak ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk materi biografi Wali Songo, Ibu telah mengirimkan link YouTube. Anak-anak bisa melihat videonya setelah pembelajaran selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau melakukan pendekatan dengan menawarkan putrinya untuk menikah dengan raja. Namun cara ini gagal, karena dalam perjalanan rombongan yang ada terkena penyakit dan banyak yang meninggal. Selanjutnya, beliau menggunakan jalur pendidikan pesantren. Dengan cara ini, banyak orang yang masuk Islam, sehingga beliau dipandang sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Songo, karena beliau memiliki komitmen dan konsistensinya dalam mendakwahkan Islam. Yang selanjutnya adalah Sunan Ampel. Untuk mengawali dakwah beliau membuat pesantren di Ampel Delta. Muridnya antara lain kedua anaknya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Dajat. Selain itu, ada juga Raden Patah dan Sunan Giri. Sunan Ampel dikenal sebagai perencana kerajaan Islam pertama di Jawa. Hal ini ditandai dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan Demak. Selain itu, beliau mendirikan masjid pada tahun 1478 bersama Wali Songo. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Beliau melakukan dakwah melalui kesenian, seperti wayang. Beliau mewarnai cerita yang berasal dari Hindu dengan ajaran tauhid dan peribadatan, seperti setiap bait selalu diiringi dengan syahadatain yang sekarang dikenal dengan gamelan sekaten. Selain itu, beliau juga membuat tembang seperti tembang Durma. Karya beliau yang lain adalah Suluk Bonang dan Primbon Sunan Bonang. Yang keempat adalah Sunan Kalijogo. Beliau melakukan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berkeliling, sehingga dakwah yang dilakukan itu berjalan secara luas melalui
kesenian, beliau berdakwah. Antara lain yang pertama adalah beliau membuat cerita-cerita wayang secara islami. Yang kedua adalah beliau membakar kemenyan. Tujuan membakar kemenyan ini bukan untuk persembahan para dewa, namun beliau membakar kemenyan agar ruangan itu menjadi harum sehingga ibadah menjadi khusyuk. Yang kelima adalah Sunan Giri. Sunan Giri melakukan strategi dakwah dengan mendirikan pesantren di Giri yang mencetak dai yang kemudian berdakwah hingga keluar Jawa seperti di Papua, Tidore, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga membuat tembang, dolanan, dan permainan seperti gula ganti, cublak-cublak suweng, jamuran, sehingga anak-anak itu didakwahi beliau tapi dengan cara bermain. Yang keenam adalah Sunan Derajat. Beliau membuat pusat belajar di Lawang dan Sedayu Pedukuhan Derajat atau sekarang dikenal dengan Lamongan. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Macapat Pangkur dan sebagai dalang dalam wayang. Beliau memiliki pepaling pitu atau jalaran yang sudah tertera di buku paket, jadi anak-anak bisa membaca sendiri di buku paket ya. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat berada di sana, beliau berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Berkat jasanya, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Setelah pulang di Jawa pada tahun 1549 di Loran, beliau membuat masjid dengan nama Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus juga mengganti nama daerah sekitar dengan nama Kudus yang diambil dari sebuah nama kota di Palestina yaitu Al-Quds. Yang selanjutnya, beliau juga membuat cerita dan lagu. Contohnya adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil, dan bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Selain itu, beliau juga memiliki karya seperti tembang, sinom, dan kinanti. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Beliau lebih sering melakukan jihad untuk mengusir Portugis di Nusantara, hingga akhirnya beliau bisa merampas Portugis di Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta, sehingga beliau dianggap sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur yang mencapai puncaknya pada tahun 1950 hingga 1680. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggil dengan lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai peran Wali Songo terhadap peradaban di Indonesia. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam di bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dan mendapat sentuhan budaya lokal. Contohnya pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan khasanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu,
sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh masyarakat tanpa penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Dalam bidang seni dan budaya, para wali mampu membangun keharmonisan antara budaya dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasarkan cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata sebagai sanad dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan penggalan tradisi lama yang diolah dan diterjemahkan kembali oleh wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan akidah. Baik, ini adalah materi yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin anak-anak semua ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Fauzia, mau bertanya tentang apa? Saya mau tanya, bagaimana hukumnya berdakwah menggunakan gamelan seperti yang dilakukan oleh Cak Nun? Apakah boleh? Baik, Ibu akan menjawab ya. Untuk berdakwah seperti yang dilakukan Cak Nun itu boleh. Kenapa boleh? Karena Cak Nun itu melakukan dakwah menggunakan gamelan itu tujuannya dengan baik, yaitu agar apa? Agar masyarakat itu bisa bersatu dalam semua orang itu bisa gitu loh mengikuti dakwahnya Cak Nun. Jadi nggak cuma pejabat, nggak cuma guru, tapi masyarakat biasa pun bisa untuk mengikuti dakwahnya yang dilakukan oleh Cak Nun. Tujuannya itu jadi tidak hanya kalangan tertentu gitu loh, tujuannya itu. Dan menggunakan gamelan untuk hal-hal yang baik, untuk berdakwah asalkan tidak mengandung mudarat itu nggak apa-apa. Bagaimana Fauzia, apakah sudah paham? Paham, Bu. Yang selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Oh iya, silakan. Sawa mau bertanya tentang apa? Apakah di zaman sekarang masih ada wali songo? Kalau untuk wali songo itu sudah tidak ada ya, karena wali songo kan adanya pada zaman dahulu. Iya. Tapi untuk orang-orang yang memiliki sifat seperti wali atau memiliki sifat kewalian itu sekarang masih ada. Tapi untuk mencapai suatu kewalian itu sangatlah susah anak-anak. Jadi sebagai orang yang ingin memiliki sifat kewalian itu harus benar-benar alim, benar-benar menghindari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Jadi mereka itu hanya tujuan hidupnya itu hanya kepada Allah gitu loh. Jadi untuk memiliki sifat kewalian itu adalah mudah. Bagaimana Mbak Salma, apakah sudah paham? Sudah. Silakan anak-anak melakukan diskusi mengenai tauladan spiritual dan intelektual dari dakwah Wali Songo dari berbagai sumber yang ada. Bisa nyari di buku paket, bisa nyari di internet. Siap? Siap, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan meminta beberapa anak untuk menyampaikan informasi yang sudah didapatkan mengenai tauladan spiritual dan intelektual dari dakwah Wali Songo. Yang pertama untuk Fauzia, silahkan membacakan hasil yang didapat dari mencari di internet dan membaca buku paket. Yang saya dapatkan adalah 1. Semangat yang sangat tinggi dalam mengemban ajaran Islam di Indonesia. 2. Sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangan tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. 3. Sikap keberanian Wali Songo dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajah asing. 4. Semangat spiritual para wali tidak pernah putus hubungan dengan Allah SWT menentukan keberhasilan rakyat. Dari pelajaran pada pagi hari ini, kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya dakwah Wali Songo di Indonesia ini memiliki peran yang penting untuk masyarakat Indonesia maupun dunia luar. Dengan adanya Wali Songo, agama Islam di Indonesia sangat berkembang pesat. Dan strategi yang digunakan itu tidak bertentangan dengan Islam. Artinya mereka menggunakan budaya agar masyarakat mau untuk mengikuti ajaran Islam, agar masyarakat itu secara tidak langsung itu tertarik gitu loh.
Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.